Alijujuan Farmasi di Universitas Megareski. Nah, saya akan membawakan materi di wawasan farmasi tentang pengertian obat secara khusus dan sediaan farmasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian obat secara khusus. Nah, pengertian obat secara khusus ialah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Ada 6 pengertian obat secara khusus, yaitu 1. Obat jadi, yang kedua obat paten, yang ketiga obat generik, yang keempat obat baru, yang kelima obat asli, yang keenam itu obat esensial. Nah, yang pertama saya akan membahas obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul, cairan, pil, salep, suppositoria, atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua, obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksikannya. Nah, yang ketiga, obat generik. Obat di mana nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Yang keempat, obat baru. Obat baru adalah yang terdiri atas berisi zat baik bagian yang berkhasiat, misalnya lapisan pengisi, pelarut, atau komponen yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Nah, kelima, obat asli. Obat yang dapat langsung dari bahan-bahan alaminya Indonesia terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, yang keenam itu obat esensial. Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan dicantumkan dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Penggolongan obat terdiri atas 7, yaitu yang pertama 1. Obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, yang keempat obat narkotika, yang kelima obat fitofarmaka, yang keenam obat herbal standar, yang ketujuh obat tradisional. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya tentang penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas. Nah, obat bebas yang terhubung ini, terus golongan ini bertanda lingkaran hijau dan garis tepi warna hitam. Nah, obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya itu paracetamol, oralit, antasida, OBH, dan vitamin dan lain-lain. Nah, obat bebas terbatas. Nah, begini ya. Ini golongan ini bertanda lingkaran biru dengan garis tepi warna hitam. Nah, obat bebas terbatas adalah sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih bisa dijual atau dibeli bebas. Nah, itu pun tanpa resep dokter. Dan obat bebas terbatas ini disertai dengan tanda pengingat. Contohnya itu Buvakrib, Donepezin, Dexampheminax, dan Amlodipine, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, yaitu obat keras dan psikoterapika. Nah, seperti gambar ini, golongan ini dikenal dengan lingkaran merah yang garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Nah, obat keras adalah obat yang hanya dibeli di apotek dengan resep dokter. Contohnya itu ranitidin, alprazolam, klobazam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu golongan narkotika. Nah, seperti gambar ini, obat golongan narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran warna merah. Obat ini hanya didapatkan dengan resep dokter dan tidak menggunakan kopi resep. Contohnya itu obat ini yaitu obat kodein HCl. Nah, selanjutnya itu yang kelima, yaitu obat fitofarmaka. Seperti gambar ini, obat golongan ini memiliki tanda kristal salju yang berwarna hijau dan pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Nah, contoh obat fitofarmaka itu obat untuk memperkuat dengan daya tahan tubuh kita. Nah, selanjutnya itu yang keenam, yaitu obat herbal standar. Seperti gambar ini, golongan ini tanda dengan simbol lingkaran warna kuning dan garis tepi warna hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya.
yaitu meredakan rasa nyeri haid dan obat untuk diare. Nah, yang ketujuh itu obat herbal atau disebut dengan jamu. Nah, logo tumbuhan itu berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Nah, contohnya itu obat herbal ini yang sering ditemukan di pasaran, itu seperti untuk mencegah masuk angin. Baik, selanjutnya itu sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Ada berbagai sediaan obat di bidang farmasi yang dapat diklasifikasikan menurut wujud zat dan rute pemberian sediaan. Berdasarkan wujud zat, bentuk sediaan obat dapat dibagi menjadi 3, yaitu bentuk sediaan padat atau solid. Itu contohnya kapsul, tablet, pulvis, pulveres, kaplet, pil, dan suppositoria. Dan ada pun itu bentuk semi solid atau setengah padat, contohnya salep, krim, dan pasta. Dan bentuk sediaan liquid atau cair, contohnya itu emulsi, suspensi, lotion, sirup, dan eliksir. Dan adapun itu penggunaan obat secara khusus, yaitu salah satu contohnya itu suppositoria. Suppositoria adalah obat solid atau padat berbentuk peluru yang dirancang untuk memasukkan ke dalam anus atau rektum, vagina, atau uretra. Suppositoria umumnya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat. Nah, penggunaan suppositoria ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan suppositoria. Yang pertama, cuci tangan Anda terlebih dahulu pakai sabun dan air. Yang kedua, jika suppositoria lembek, masukkan ke dalam kulkas dan lemari pendingin selama 30 menit agar mengeras kembali. Yang ketiga, buka kemasan suppositoria. Yang keempat, lunasi suppositoria dengan menggunakan air, lubrikan, dan jangan menggunakan vaselin. Yang kelima, miringkan tubuh Anda dan tarik kaki kanan Anda setinggi perut dan bagian kaki kiri dengan posisi lurus. Yang kelima, masukkan suppositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu selama 1/2 inci untuk anak-anak dan 1 inci untuk dewasa. Nah, yang ketujuh itu luruskan kaki Anda dengan posisi berbaring miring selama 5 menit agar suppositoria tidak keluar kembali. Nah, yang kedelapan, cuci tangan Anda dengan sabun dan air mandi membersihkan sisa obat yang menempel. Sekian dari materi yang saya telah paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.